wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore ini kita masih diberi umur yang panjang dan juga kesehatan sehingga bisa, Alhamdulillah. melakukan praktek coaching yang akan kita laksanakan selama 30 menit ke depan di ruang room meet ini. Kemudian untuk praktek yang pertama akan saya praktekkan, terus yang kedua adalah Pak Rizal, kemudian setelah itu kita akan melakukan refleksi untuk kegiatan yang sudah kita laksanakan. Seperti itu ya Pak Rizal? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dasa. Ini Bu, maaf saya ingin curhat Bu. Hari ini di tempat kami itu ada uji kompetensi untuk kelas 12, tetapi saya ini dapat teguran dari Ketua LSP Kimia Industri, Bu. Nggih, waalaikumsalam Pak Rizal. Ya boleh saja Pak, tapi nanti kita setelah istirahat ya Pak, biar ada waktu biar kita berbincang-bincang lebih santai dan rileks lagi. Oke, nggih, terima kasih Bu. Apakah Ibu lagi istirahat? Lagi tidak ada pekerjaan atau kegiatan? Boleh enggak Bu, saya ngobrol sebentar? Oh boleh Pak, kebetulan kan kita lagi istirahat dan kita juga punya waktu 30 menit untuk memanfaatkan waktu itu. Apa sebenarnya tujuan Bapak ingin ngobrol dengan saya? Coba ceritakan apa masalah yang Bapak rasakan. Gini Bu, tadi itu kan kami itu ada uji kompetensi kimia industri kelas 12 Bu, di mana ketua LSP itu memanggil saya, katanya beliau menerima laporan dari tim penguji LSP dari LSP itu, menanyakan tentang alatnya Bu. Memangnya alat yang digunakan kenapa Pak? Mengapa bisa Gini terjadi seperti itu? Gini Bu, alat-alat yang kami gunakan sekarang ini adalah alat-alat yang kami gunakan pada tahun kemarin Bu, jadi juga untuk uji kompetensi juga. Tapi memang kami agak teledor, kami belum mengkalibrasi alat yang akan kami gunakan itu. Oh, seperti itu. Apa yang terjadi setelah Bapak mengatakan hal tersebut kepada Ketua LSP Kimia Industri tersebut? Gini Bu, beliau itu merasa tidak puas terhadap alat yang akan digunakan dalam uji kompetensi itu. Jadi dikira kita itu persiapannya tidak maksimal. Dan mengingatkan saya supaya walaupun menggunakan alat-alat tahun kemarin, itu harus dikalibrasi dulu sebelum digunakan, Bu. Nah, menurut Bapak nih nggih, cara Bapak menyampaikan ke Ketua LSP Kimia itu sudah benar apa belum? Terus mengapa kok bisa sampai terjadi seperti itu? Begitu ya, Bu. Gini, Bu. Menurut saya sih walaupun alat-alat yang digunakan tahun kemarin kan kita udah kalibrasi kemarin, tetapi dari tim LSP itu mintanya setiap kali uji kompetensi atau alat yang digunakan harus dikalibrasi dulu. Kan di situ ada buka buku pedoman penggunaan alat. Nah itu biasanya menggunakan itu Bu. Ya kami kemarin sempat teledor, jadi kami panduan penggunaan alat yang kami itu tidak kami baca. Oh, saya tahu Pak. Menurut Bapak, nggih, mengapa kok Ya. pernyataan Bapak itu kok membuat Ketua LSP Kimia Industri tersebut tersinggung? Coba Bapak flashback lagi. Nah, kalau menurut saya alat yang dikalibrasi sebelum digunakan sangat penting karena memang alat yang dikalibrasi dulu kan bisa digunakan untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat dan tentunya lebih teliti juga. Iya sih Bu, saya sih paham ya Bu ya. Tapi saya sadar bahwa peralatan yang saya siapkan itu memang kondisinya udah masih bagus Bu. Dalam arti harusnya sih memang dikalibrasi dulu, kemudian setelah itu saya mengajarkan ke anak-anak dulu Bu. Jadi bagaimana sih cara kalibrasi, bagaimana sih cara menggunakan alat ini, biar anak-anak itu tahu sih bagaimana cara mengkalibrasi alat. Nah, sekarang dari masalah yang Bapak hadapi ini, hal apa yang Pak Rizal inginkan? Saya sih mau minta maaf Bu, tapi bingung Bu bagaimana caranya.
Karena saya ingin supaya penguji LSP kimia ini merasa nyaman dan lancar, serta maksud saya tidak ada kendala lah Bu dalam melakukan uji kompetensi ini, terutama sih pada alatnya Bu, alat untuk uji kompetensinya. Nah, menurut Bapak, siapa yang bisa dimintai bantuan ya untuk menyampaikan permohonan maaf Bapak kepada ketua LSP Kimia Industri tersebut? Nah, kenapa kok Bapak memilih dia? Kalau saya sih condong agak ke dengan ketua jurusan kimia industri Bu, karena satu dia udah pengalaman Bu dalam menjadi ketua kimia industri sudah lama, kemudian beliau juga dekat, sering komunikasi dengan ketua tim LSP, mungkin kalau ada tugas-tugas dari LSP, dialah Bu, semua permasalahan dia yang menghadapi. Dan beliau, ketua jurusan ini mengetahui masalah yang saya hadapi Bu. Apa yang akan Bapak sampaikan kepada ketua jurusan kimia industri tersebut, Pak? Saya mencoba untuk menjelaskan kronologis kejadian Bu ya tentang peralatan yang digunakan dalam uji kompetensi kelas 12. Saya mohon kepada Ibu Ketua Jurusan menyampaikan permohonan maaf saya pada Ketua Tim LSP Kimia Industri, dan saya menyadari Bu bahwa kekeliruan saya tentang pentingnya persiapan alat dan kalibrasi alat sebelum digunakan. Nah, saya setuju sekali itu, Pak. Ya, kira-kira Bapak akan menemui ketua jurusan kimia industri dan Ya. meminta bantuannya itu kapan, Pak? Saya akan tunjukkan bahwa saya akan mempersiapkan alat dan kalibrasi sebelum digunakan ya. Dari saran dari ketua jurusan, saya akan menggunakan alat kalibrasi berdasarkan jurnalnya dalam penggunaan alatnya yang ada dalam box ya. Dan saya akan menyempatkan bertemu dengan ketua LSP Kimia Industri dan menyampaikan kesadaran dan kesalahan saya akan pentingnya mengkalibrasi alat sebelum digunakan. Ya. Semoga sukses nih Pak Rizal. Kabari saya Ya. lagi jika sudah menghadap ketua jurusan industri tersebut. Insya Allah ya Bu, setelah ini saya akan menghadap ketua jurusan kimia industri. Terima kasih Bu atas masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rizal. Alhamdulillah, luar biasa sekali, Pak, dan sangat baik dan alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah. Ya, ini mungkin ada apa ya nih? Apa yang ingin Ibu bicarakan pada sore ini, tapi kok kelihatannya ada sesuatu yang perlu Ibu ungkapkan. Nggih niki Pak, ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan karena jujur saya merasa galau dan perlu teman untuk diajak ngobrol seperti itu, Pak. Oh gitu, waduh kok bisa sampai galau ini Bu, zamannya kalau galau biasanya anak muda ya Bu, kenapa ini Bu? Iya ini Pak, ada beberapa hal yang memang sangat mengganggu pikiran saya seperti yang Bapak ketahui bahwa ketika mendaftar CGP ini saya kan seorang guru gitu kan. Nah, di Iya, tengah perjalanan ternyata kok saya diangkat menjadi kepala sekolah gitu kan. Itu menjadi galauan tersendiri buat saya. Oh, selamat ya Bu sebelumnya, Ibu sudah luar biasa, sudah diangkat jadi kepala sekolah, itu udah jabatan yang luar biasa bagi saya Bu. Ibu kan sudah mendapatkan tugas baru, dengan kata lain berarti Ibu ini kan mendapatkan kepercayaan yang dipandang mampu gitu Bu. Ya, sebenarnya juga perlu disyukuri, Mbak, dan juga terima kasih atas ucapannya. Hanya saja karena waktunya yang berbarengan gitu kan dengan adanya CGP ini itu yang membuat saya susah untuk membagi waktunya, Pak. Gitu ya. Jadi, kira-kira sore ini Ibu mau bicara tentang kendala yang dihadapi oleh Ibu seiring dengan bertambahnya tugas
tugas baru Ibu ya, yang sementara masih Iya. menjalankan pendidikan guru penggerak. Kira-kira apa nih ya yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita pada sore hari ini? Ya, jujur saya ingin mendapatkan pencerahan, Pak, dan ya solusi terbaik lah agar bisa menjalankan tugas baru saya dengan baik, terus menyelesaikan tugas saya selaku pendidikan di dalam pendidikan guru penggerak ini sebelum due date-nya. Jujur saya kok belum bisa menyelesaikan diri dengan baik, masih suka seperti dikejar-kejar tugas sehingga masih ada beban tersendiri yang merasa tidak nyaman, Pak. Terus selain itu juga saya kok merasa seperti apa ya, seperti itu dikejar tugas, terus seperti Bapak ketahui sendiri, saya itu kok selalu selalu mengerjakan tugas pas due date-nya. Padahal kan saya ingin ketika mengerjakan tugas itu ya sebelumnya lah ya, minimal 2 hari sebelumnya, seperti itu, Pak. Oh, kalau menurut Ibu Dasa harusnya dalam menyelesaikan tugas itu idealnya bagaimana sih, Bu? Idealnya ya, kalau saya idealnya itu antara tugas saya sebagai kepala sekolah maupun tugas saya selaku guru penggerak ini dapat berjalan seimbang, Pak. Tidak saling tumpang tindih dan juga dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik. Itu kondisi ideal menurut Oh saya. iya ya, jadi agak rancu ya Bu akhirnya ya. Apa yang Iya, sudah Ibu lakukan untuk mengatasi hal itu, Bu? saya sudah berusaha membuat jadwal perencanaan, Pak, tapi ya itu Hmm. terkadang Oh, ada tugas eee mendadak ya, Bu? Ya, seperti itulah, Pak. Jadi kadang tugas yang sudah saya rencanakan itu kok tidak berfungsi dengan baik, kayak gitu, Pak. Nah, sekarang apa lagi yang kira-kira ingin Ibu lakukan agar ke depannya lebih tertata lagi dalam mengerjakan kedua tugas tersebut, Bu? Kalau saya kan sudah membuat jadwal, Pak, walaupun Mhm. mungkin belum belum maksimal ya, belum berfungsi dengan baik. Nah, saya kok pingin membuat seperti skala prioritas dari tugas-tugas yang saya punya gitu kan. Nah, kalau menurut Bapak gimana itu, Pak? Nah, itu udah merupakan ide yang luar biasa, Bu, menurut saya. Dengan membuat skala prioritas itu, jadi akan lebih memudahkan Ibu dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Iya, saya juga berharapnya seperti itu, Pak. Dengan membuat skala prioritas, saya jadi tahu tugas mana yang harusnya saya dahulukan dan tugas yang bisa saya kerjakan setelahnya gitu kan. Nah, selain itu juga saya ketika ada tugas mendadak juga sudah siap karena saya sudah menyelesaikan tugas yang menjadi prioritas utama tersebut. Benar itu, Bu. Jadi Ibu ini kan sudah bisa tahu tugas yang paling mendesak dan harus diprioritaskan terlebih dahulu ya, Bu? Iya, saya berharapnya ketika saya membuat jadwal dan juga mengurutkan deadline, kemudian membuat skala prioritas, tugas saya kok tidak tumpang tindih lagi, itu menurut Mmm, saya seperti itu, Pak. Selain itu kira-kira rekan guru di sekolah Ibu, ada ndak yang kira-kira bisa untuk diajak kerjasama, Bu? Sebenarnya rekan-rekan saya di sekolah itu masih muda-muda, Pak, bahkan sangat muda sekali. Mereka juga generasi milenial yang tahu IT gitu Iya iya, kan. betul betul. Saya kok kayaknya bisa, saya pilih salah satu kok untuk mewakili saya lah ketika saya ada tugas di luar. Nah, itu lebih bagus, lebih baik itu. Dengan begitu ketika Ibu itu, harus meninggalkan sekolah karena ada tugas lain, jadi Ibu bisa minta bantuan rekan yang Ibu percaya untuk mengemban tugas itu, Bu. Oh, iya benar sekali ya, Pak, ya. Itu Iya. sepertinya operator saya itu kok lumayan itu bisa dimintain tolong karena IT-nya bagus, juga kayaknya bisa menggantikan saya sementara ketika saya mendapatkan tugas di luar. Nah, itu Bu, itu ide yang bagus, Bu. Jadi Ibu bisa tenang menjalankan tugas, karena gini, karena punya teman yang bisa diajak kerja sama itu ya meringankan beban ya, Bu. Iya, itu benar sekali, Pak Rizal. Nah, sekarang dari, pembicaraan kita sore ini, kira-kira apa yang dapat Ibu simpulkan? Simpulannya itu apa ya, Pak, bahwa tugas itu apapun bisa diselesaikan dan baik ketika ada perencanaan yang matang, terus ada pembuatan jadwal, serta membuat skala prioritas sehingga kita tahu mau mulai dari mana dulu yang harus diselesaikan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan.
padahal sudah mendekati due date-nya gitu kan. Nah, selain itu juga mungkin kolaborasi yang baik dengan semua rekan yang ada di sekolah gitu kan, sehingga ada yang bisa membantu kita dalam menyelesaikan tugas kita. Karena kan tidak mungkin, karena saya seorang kepala sekolah, tidak mungkin semua tugas dapat saya selesaikan sendiri gitu Betul kan, tetap betul saja betul, Mbak. perlu adanya Mhm. kolaborasi dan juga perencanaan. Seperti itu kayaknya yang harus saya kerjakan itu, Pak. Nah, itu memang benar ya, Bu. Perencanaan yang matang dan kolaborasi sangat penting agar tugas-tugas kita dapat berjalan dengan baik ya, Bu. Setuju sekali itu, Pak. Semoga kedepannya kok saya lebih lebih terprogram lagi, lebih bisa menyelesaikan semua tugas dengan sesuai dengan jadwalnya, seperti itu. Kira-kira kapan ini, Bu, mau dipraktekkan? Untuk saat ini mungkin segera, Pak, karena memang seperti kita ketahui banyak tugas juga gitu kan, mungkin akan segera saya lakukan dan mungkin bisa dimulai dari malam ini dengan membuat daftar tugas yang, sebulan ke depannya dengan mengurutkan deadline-nya, kemudian memilah skala prioritasnya, dan juga saya sudah tahu siapa orang yang bisa saya percaya untuk membantu saya di sekolahan gitu kan, dan sehingga saya juga tahu tugas mana yang harusnya saya kerjakan terlebih dahulu. Nah, itu luar biasa sekali, Bu. Memang ya, Bu, untuk membuat jadwal dan skala prioritas itu sangat penting, biar kita tahu tugas mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Nggih nggih, itu memang seperti itu, Pak. Ya maklum juga, Pak, karena ini tugas baru, jadi perlu adanya penyesuaian untuk berbagi dengan yang lainnya, seperti itu, Pak. Gitu. Alhamdulillah ya, Bu, tidak terasa perbincangan kita sudah habis. Wah, iya nggih, Pak Rizal, waktu sepertinya tidak bisa menunggu kita. Oke, Bu, saya tunggu kabar selanjutnya ya, Bu. Semoga program yang Ibu buat dapat berjalan dan sukses ya, Bu. Ya, terima kasih Pak Rizal atas bantuannya dan bincang-bincang sore ini benar-benar mencerahkan saya. Benar-benar berterima kasih sekali atas waktunya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merefleksi coaching kita sore ini yang sudah berjalan. Nah, dari hasil refleksi, hal-hal baik yang sudah terjadi selama coaching, yaitu percakapan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Selain itu ya kita juga sudah fokus pada permasalahan yang dihadapi. Selain itu juga coaching sudah menggiring coach untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan juga sudah berbobot dan tahapan dari Tirta juga sudah terlaksana dengan baik, sesuai dengan urutannya. Terus hal-hal yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan adalah, lebih fokus pada coaching, lebih fokus pada coach dan lebih interaktif lagi, dalam artian membuat suasana itu lebih rileks dan nyaman sehingga coach bisa bisa berbincang dengan lebih baik lagi. Terus untuk kehadiran penuh juga coaching sudah memfokuskan diri pada coach dengan memperhatikan bahasa tubuh dari coach pada saat dia bercerita, terus membuat nyaman suasana dengan menimpali pertanyaan mengajukan permasalahan itu dengan menimpali dengan bahasa yang positif juga, terus membantu menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Terus untuk memperbaiki atau meningkatkan, coaching ini mungkin dengan lebih banyak berlatih lagi untuk meningkatkan kemampuan dalam meng-coaching agar kedepannya lebih lebih baik lagi. Terus pertanyaan untuk coaching, apa yang dirasakan pada saat di coaching? Tentu saja merasa senang karena mempunyai teman ngobrol untuk berbagi cerita dan menemukan masalah. Selain itu juga tercerahkan karena, mendapatkan solusi dari masalah yang dihadapi dan juga mendapatkan ilmu baru dan masukan-masukan yang positif dari coaching sehingga itu membuat coach lebih lebih bisa menyelesaikan masalah dengan baik ketika menghadapinya. Itu refleksi saya, Pak Rizal, Ya, untuk jalannya coaching tadi yang pertama.
Monggo Pak Rizal untuk refleksi Bapak bagaimana? Oke, terima kasih Bu Dasa atas waktunya. Saya coba untuk merefleksi dari hasil coaching hari ini atau tadi yang sudah kita praktekkan untuk apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan bahwa di sini dialog yang antara coaching dan coach itu sudah berjalan lancar, sudah terfokus pada masalah yang ada dan tidak melebar kemana-mana. Kemudian kalimat-kalimat yang disampaikan itu kalimat yang berbobot dan mudah dipahami oleh coach, sehingga coach bisa tercerahkan, coach bisa melaksanakan dan bisa menemukan hal-hal atau solusi-solusi dari permasalahan yang ada, sehingga coach merasa nyaman, tentram, dan bisa berpikir secara kreatif. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan adalah suasana. Tadi kalau saya lihat suasana kita agak terasa tegang, kurang rileks. Jadi kata-kata yang kita sampaikan jadi masih terpatah-patah sehingga apa karena sinyal atau apa jadi terdengar tidak sempurna. Gitu. Jadi ke depan yang perlu diperbaiki itu ya. Jadi keadaan lah atau solusinya atau keadaan dari coach dan coach sama coach. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching ya. Jadi di sini saya mendengarkan semua masukan, saran dan arahan dari coach sehingga apa yang menjadi arahan bisa saya terapkan. Jadi ketika permasalahan-permasalahan itu ada, coach bisa mengarahkan dan bisa memberikan sebuah keadaan di mana tidak menekan pada coach, dan tidak menuntut coach untuk terus berpikir, tapi dia memberikan keadaan yang tenang, tapi dari coach sendiri merasa tertekan. Jadi akhirnya kreativitas yang harusnya ada jadi, tidak keluar semuanya. Kemudian apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya dari coaching ini? Kita harus terus berlatih ya, dan kita harus bisa menerapkan tahapan tira, tahap demi tahap, step by step, sehingga harapan-harapan dan solusi-solusi yang muncul itu dapat dilaksanakan, sehingga masalah-masalah yang dihadapi oleh coach itu dapat ditemukan sendiri dengan bantuan dari coach ya. Kemudian yang terakhir itu adalah tulisan umpan balik dari coach Anda, yaitu pertanyaan untuk coach, apakah apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Saya ini merasa senang, merasa terharu, merasa juga tercerahkan dari langkah-langkah atau solusi-solusi yang diberikan oleh coach. Walaupun itu idenya dari kami sebagai coach. Coach hanya bisa mengarahkan dan memfasilitasi dari permasalahan yang ada sehingga coach terasa nyaman. Dan menurut saya ini hal baru, saya belum pernah melakukan hal seperti ini. Ya, jadi saya terasa sangat-sangat senang dan terima kasih kepada coach ya yang sudah memberikan arahan dan masukan buat saya. Mungkin itu Bu, terima kasih. Demikian untuk kegiatan kita hari ini, refleksi juga sudah, kegiatan coaching juga sudah kita terapkan. Syukur alhamdulillah ya Pak Rizal, semua dapat berjalan dengan baik, walaupun mungkin sinyal jadi kendala utama gitu kan, karena cuaca juga kata-katanya di sini jelas ya Bu. Karena saya beberapa kali kok video Pak Rizal terjeda, apakah sinyal di saya atau di Pak Rizal gitu kan, saya juga tidak tahu. Jadi kadang kata-kata juga dari Pak Rizal juga terputus-putus gitu kan. Tapi alhamdulillah apapun itu
sore ini kita sudah menjalankan praktek coaching dengan baik. Semoga kedepannya bisa kita terapkan di sekolah Amin, kita gitu betul, kan, iya, bisa betul kita betul. tularkan atau kita imbaskan kepada rekan Rekan-rekannya guru ya. yang lain Iya, gitu kan, karena memang itu tugas kita pengimbasan kepada yang lain untuk praktek coaching ini. Dan iya, praktek coaching ini juga semoga bukan hanya untuk kita saja ya Pak, bisa kita terapkan ke betul. siswa, bisa kita terapkan pada saat supervisi akademik juga gitu kan. Iya, Siapa tahu kita sebagai kadang kan guru senior diminta untuk membantu gitu kan. Nah, semoga betul dengan Bu, iya, adanya iya. ilmu ini kita, ya bisa untuk membantu menyelesaikan permasalahan dari rekan sejawat, dari murid juga gitu Murid, kan, betul. dan sangat bermanfaat juga untuk kita semuanya. Amin Dan amin amin. untuk praktek coaching alhamdulillah ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah, rabbil Alhamdulillahirabbil alamin. alamin.